Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Untuk di sini saya ingin menjelaskan terkait serangan cyber, yaitu espionage, sabotage, dan extortion. Untuk di sini saya ingin menjelaskan dulu kami dari kelompok 3. Untuk di sini untuk saya perkenalkan diri, nama saya Adnan Solana. Yang kedua ada Hilman Syafaujan, yang ketiga ada Victoria Alfatoni, yang keempat ada Adam Septian. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terkait spionase. Untuk spionase sendiri, spionase dunia maya melibatkan akses tidak sah terhadap informasi digital dengan tujuan mengumpulkan data sensitif, seringkali untuk tujuan politik, militer, atau ekonomi. Yang kedua, sabotase atau sabotage. Sabotase dunia maya mengacu pada tindakan yang disengaja yang mengganggu atau merusak atau menghancurkan sistem jaringan komputer. Yang ketiga adalah pemerasan atau extortion. Pemerasan dalam konteks dunia maya melibatkan ancaman untuk menyebarkan informasi sensitif atau memblokir akses ke sistem kecuali jika permintaan dipenuhi. Selanjutnya, jenis-jenis serangan cyber. Yang pertama adalah phishing. Serangan phishing mencakup upaya untuk memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi dan informasi keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang kedua adalah ransomware. Ransomware di sini adalah jenis serangan yang melibatkan penyanderaan data atau sistem dengan permintaan pembayaran tebusan untuk mengembalikan akses. Di sini banyak contoh khususnya, yaitu Tokopedia yang datanya diambil dan ingin menerima tebusan yang cukup besar seperti itu. Yang ketiga, denial of service atau DOS. Penyerangan DOS bertujuan untuk membuat layanan atau sumber daya komputer tidak tersedia untuk penggunaan yang sah. Dampak dari serangan cyber terhadap individu dan organisasi. 1. Kerugian finansial. Serangan cyber dapat menyebabkan kehilangan data melalui pencurian identitas, pencurian keuangan, atau biaya pemulihan sistem. 2. Reputasi rusak. Rusaknya reputasi bisa menjadi dampak serius, terutama jika data sensitif atau info penting bocor ke publik. 3. Gangguan operasional. Sistem yang lumpuh atau terganggu bisa menghambat kelancaran operasi perusahaan secara keseluruhan. Contoh kasus serangan cyber sabotage. 1. Stuxnet malware. Malware yang dirancang untuk merusak sistem kontrol industri seperti di fasilitas pemurnian uranium Iran pada tahun 2010. 2. Ukrainian Power Grid Attack. Pada tahun 2015, serangan mengakibatkan pemadaman listrik massal di Ukraina yang disebabkan oleh tindakan sabotase. 3. Saudi Aramco Cyber Attack. Pada tahun 2012, serangan yang menghapus sekitar 35.000 komputer memaksa perusahaan minyak raksasa ini untuk menutup operasi selama beberapa waktu. Upaya pencegahan serangan cyber. 1. Pemantauan rutin. Memantau sistem secara teratur dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan atau penetrasi tidak sah. 2. Penambahan lapisan keamanan. Menambahkan dan memperbarui lapisan keamanan dapat mengurangi risiko penetrasi yang tidak dikehendaki. 3. Pendidikan keamanan. Mengedukasi karyawan tentang praktik keamanan cyber yang baik bisa membantu mencegah serangan secara proaktif. Hukuman dan konsekuensi hukum bagi pelaku serangan cyber. Yang pertama ada denda dan sanksi hukum. Pelaku serangan bisa menghadapi denda besar dan hukuman penjara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua ada resiko hukum lintas negara. Jika serangan cyber melintas batas negara, pelaku bisa menghadapi proses hukum di lebih dari satu yurisdiksi. Lalu yang ketiga ada kerugian sipil dan tuntutan bagi ganti rugi. Di samping konsekuensi pidana,
Pelaku serangan juga bisa dihadapkan pada tuntutan ganti rugi perdata. Segini saja dari kelompok kita, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.